Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah, pertama mari kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam tak lupa kita junjungkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kita lanjutkan bahasan kita. Kita sudah masuk di Kitabus Shalah yang kita bahas terkait dengan salat, dan terakhir kita membahas tentang masail ataupun masalah yang ada kaitannya dengan waktu sholat, ya. Dimana di poin yang pertama kita sudah membahas di waktu yang ditekankan dalam sholat fardu, ya. Baik, kita lanjutkan di poin yang kedua tentang masalah yang ada kaitannya dengan waktu sholat adalah dengan apa sholat itu bisa didapatkan pada waktunya, ya. Jadi kasusnya adalah jika ada seseorang yang memang benar-benar dia hanya memiliki waktu yang sangat sempit sekali untuk mengerjakan sholat, misalnya sholat zuhur, ya, tapi waktunya sudah mepet ke asar karena ada beberapa hal yang menjadikan dia mengerjakan sholat zuhur itu hampir masuk waktu sholat asar, sehingga ketika dia mengerjakannya maka tiba-tiba datang waktu asar. Maka dari itu, dengan apakah seseorang, ya, dia sudah dianggap mengerjakan sholat zuhur? Maka di sini ada dua pandangan. Pandangan yang pertama adalah dia mendapatkan sholat kalau dia sudah takbiratul ihram. Misal waktu zuhur hampir habis, kemudian kita baru takbiratul ihram, Allahu Akbar, tiba-tiba ada sholat asar datang. Nah, dengan kasus yang seperti ini, kata Abu Hanifah dan pandangan yang masyhur dari Imam Syafi'i serta Imam Ahmad, maka dia mendapatkan sholat zuhur meskipun sudah masuk waktu sholat asar, karena seseorang bisa mendapatkan sholatnya, ya, dia paling minim sudah masuk ke takbiratul ihram, begitu. Ini sebagaimana disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala dalam kitab Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzab. Kata beliau, anna idraka juz'in minas shalah, bahwa mendapatkan bagian dari salat, wa huwa takbiratul ihram, yang dimaksud di sini takbiratul ihram, ka idrakil kulli li anna salata la tataba'at, maka dia seakan-akan mendapatkan semua salatnya yang sempurna. Kenapa? Li anna salata la tataba'at, karena salat itu enggak ada bagian-bagiannya. Oh, kita mendapatkan satu bagian, kita mendapatkan setengah bagian, enggak ada. Dalam sholat ya sempurna. Kalau sudah mendapatkan takbiratul ihram, berarti dia sudah mendapatkan sholatnya. Begitu. Ini hujah yang pertama. Kemudian hujah yang kedua atau alasan yang kedua, sebagaimana hadits Aisyah radhiyallahu taala anha. Ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Ahmad. Ia pernah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man adraka minal asri sajadatan qabla an taghrubas syams aw minas subhi qabla an tatlu'as syams faqad adrakaha. Barang siapa yang mendapatkan salat asar meskipun sekali sujud, ya, sebelum matahari itu terbenam, atau mendapatkan salat subuh sebelum matahari terbit, maka artinya dia telah mendapatkan sholat tersebut. Qalu, mereka mengatakan bahwa
maksud dari as-sajadah di sini adalah juz'um minas shalah. Ya, satu sujud itu bagian dari salat. Ya, fayuqasu 'alaiha takbiratul ihram, sehingga takbiratul ihram ini dikiaskan dengan sujud. Ya, karena ya, kalau nanti kita akan bahas di pandangan yang kedua, sujud, orang sujud ya, maksudnya ketika dia sholat dia mendapatkan sujud pun belum mendapatkan sholatnya. Artinya meskipun dia sudah sujud di rakaat pertama pun tetap tidak dianggap dia mendapatkan sholat. Makanya kalimat sajadatan di sini sekali sujud saja, meskipun di rakaat pertama belum sempurna ya, tapi ini bagian daripada sholat, maka faqad adrakaha, dia telah mendapatkannya. Sehingga takbiratul ihram kan bagian dari sholat, sehingga dikiaskan atau dianalogikan dengan apa? Dengan satu sujud itu. Ini pendapat yang pertama. Jadi kalaupun kita hanya mendapatkan takbiratul ihram kemudian masuk waktu sholat berikutnya, maka kita sudah sah. Tapi tetap dilanjutkan sampai akhir ya, bukan kemudian takbiratul ihram adzan asar ya sudah dibatalkan sholatnya. Tapi yang penting dia sudah dapat sholat zuhur, tidak, tetap diselesaikan 4 rakaat. Itu pertama. Kemudian pandangan yang kedua jamaah, bahwa tudraku bi idraki rakaatan kamilatan fil waqt. Dia mendapatkan sholat itu kalau dia mendapatkan 1 rakaat sempurna. Kalau 1 rakaat sempurna berarti ya sampai sujud yang kedua kemudian bangkit, maka itu 1 rakaat yang sempurna. Nah, ini pandangannya Imam Malik dan satu riwayat dari Imam Ahmad. Ya. Dan ini juga dipilih oleh Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Bahkan beberapa para ulama mutaakhirin lebih merojihkan, menguatkan pandangan ini. Ya. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, hadisnya dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ini alasan yang pertama ya. Di pandangan yang kedua ini membawakan hadis dari Abu Hurairah bahwa Nabi SAW pernah bersabda, man adraka raq'atan minas salati faqad adraka shalah. Barang siapa yang mendapatkan 1 rakaat dari salat, maka dia telah mendapatkan salat itu. Ya. Kalimat man adraka ya, ini kata para ulama merupakan ya, syartiyah ya. Wa mafhumuha, dan bisa difahami anna man adraka duna raqatin fa innahu lam yudrik. Ini bisa difahami bahwa ya, barang siapa yang dia tidak mendapatkan 1 rakaat, maka dia tidak mendapatkan sholat. Jadi syaratnya itu siapa yang mendapatkan 1 rakaat. Berarti kalau tidak mendapatkan 1 rakaat itu, maka dia tidak mendapatkan sholat tersebut. Begitu. Makanya di sini disebutkan fal idraku mu'allaqun bir raka'atil kamilati fa adamu itibariha ilgha lima tabarahu syari'. Jadi mendapatkan sholat itu yang dimaksud di sini adalah ada kaitannya dengan 1 rakaat yang sempurna. Artinya kalau bukan sempurna ya berarti dia belum mendapatkan 1 rakaat, belum mendapatkan sholat tersebut. Ini hadis yang pertama yang dibawakan oleh pandangan yang kedua. Kemudian hujah yang kedua adalah hadis man adraka sajadatan. Nah, ini membantah untuk yang pandangan tadi pertama kan, membawakan dalil juga. Ada kalimat man adraka minal asri sajadatan, sekali sujud begitu. Nah, ini dikomentari oleh ulama yang berpandangan ya kalau enggak 1 rakaat sempurna ya dia belum mendapatkannya. Dikomentari bahwa adapun hadis man adraka sajadatan maksudnya adalah ar-raq'ah al-kamilah. Yang dimaksud adalah 1 rakaat yang sempurna, sehingga tidak bisa dikiaskan dengan walaupun hanya takbiratul ihram, nggak bisa.
Artinya makna sajadatan di sini adalah yang dimaksud satu rakaat. Begitu, ya. Min babin tasmiyati syai' bi ba'di ajzaihi. Ini termasuk bab penamaan sesuatu ya dengan sebagian bagian-bagiannya. Artinya ini menunjukkan ala annahu qala marrah man adraka rak'atan wa marrah mat adraka sajadatan. Artinya makna man adraka, siapa yang mendapatkan satu rakaat, ya. Jadi sama artinya dengan siapa yang mendapatkan satu sujud. Begitu. Satu sujud ini maksudnya satu rakaat. Nah, begitu. Makanya ini menunjukkan maknanya satu, yaitu satu rakaat yang sempurna. Itu. Makanya Imam Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu pernah mengatakan, hafidtu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sajadataini qabla adh-dhuhri wa sajadaini ba'daha. Jadi Ibnu Umar pernah mengatakan bahwa aku pernah menghafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata sajadah. Ya. Yang dimaksud di sini adalah rakaat. Begitu. Wallahu taala alam. Begitu jemaah ya. Tapi yang jelas ya ihtiyatan sebagai bentuk kehati-hatian ya kita bisa mengambil di pendapat yang kedua ya karena satu rakaat yang sempurna ya dan dalilnya pun juga ada ya. Kalau dalil yang disebutkan yang pertama itu sifatnya ihtimal kalau dalam bahasa fikih. Ihtimal itu ya masih bisa dimaknai sajadatan yang dimaksud di sini adalah satu rakaat yang sempurna. Sehingga lebih kehati-hatiannya pandangan yang kuat adalah pandangan yang kedua. Tapi lebih hati-hati lagi ya sholatlah tepat pada waktunya, itu pasti. Ya. Tayyib. Jamaah sekalian rahimakumullah. Kemudian berikutnya ada kasus man adraka juz'an minal waqti tsumma ja'ahu udhur. Ya. Barang siapa yang mendapatkan sebagian dari waktu sholat, kemudian datang udhur. Ya. Misal ketika seseorang sedang sholat nih, ya. Lalu kemudian ya, ataupun dia sudah mendapatkan waktu sholat, ya, waktu sholat sudah masuk, ya, sudah mendapatkan waktu sholat itu, lalu kemudian ya, tiba-tiba saja dia gila atau pingsan. Kalau perempuan tiba-tiba ketika dia sholat kok ya haid, ya, tiba-tiba haid. Maka kalau dalam keadaan yang seperti ini ada dua keadaan. Keadaan yang pertama adalah an yakuna madha min waqti shalah duna qadil farad. Ya. Hal tersebut ya. Jadi telah terjadi ya, pada waktu sholat ya, duna qadri al farad, yang dimana ya, yang wajib itu tidak cukup untuk dikerjakan gitu. Ya. Misal contohnya ya, dia tidak bisa mengerjakannya ya, kurang dari satu rakaat yang sempurna, maka fala yajibu alaihil qada ba'da zawalil udhur, maka tidak wajib menggantinya meskipun udhurnya telah selesai. Misal ya, ketika dia takbiratul ihram Allahu akbar ya, sudah baca, misalnya dia sebagai makmum ya, kemudian ruku Allahu akbar ya, lalu kemudian ya, dia pingsan, ataupun bagi wanita tiba-tiba haid. Maka dalam keadaan yang seperti ini tidak wajib ya, tidak wajib untuk mengqadha ataupun mengganti sholatnya. Ini yang pertama keadaannya. Begitu. Kemudian keadaan yang kedua adalah an yakuna madha min waqti shalah
jadi waktu salatnya sudah masuk. Kemudian mayatasi li rakaatin kamilatin. Ya. Tapi ya, tadi yang pertama itu adalah cukup. Ya. 1 rakaat. Jadi dia sudah mengerjakan 1 rakaat, tiba-tiba dia pingsan ataupun ada udzur, maka tidak perlu maqdha. Nah, yang kedua ini adalah tidak bisa mendapatkan 1 rakaat yang sempurna. Ini kasus yang kedua. Ya. Maka kalau dia tidak bisa mendapatkan 1 rakaat yang sempurna, fa fi ilzamihi bil qada'i qaulani taqaddama fi abwabil haid. Maka kalau sudah kasus yang seperti ini, maka sebagian ada yang mengatakan bahwa dia harus mengqadanya sebagaimana yang telah dibahas dalam bab tentang masalah haid. Begitu. Tapi berbeda dengan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa dia tidak wajib untuk mengqadanya. Ya karena sudah ada udzur dan dia sudah berusaha. Ya. Meskipun dia belum mendapatkan 1 rakaat, ya tetap dia tidak perlu mengqadha salat yang dia tidak bisa menyempurnakannya disebabkan karena apa? Udzur. Begitu. Ya, gambaran sederhananya beginilah. Kasus yang pertama ini orang sholat Allahu Akbar sampai selesai rakaat pertama, kemudian pingsan. Ya. Kalau kita kembali kepada pembahasan barusan yang sebelumnya, kan orang yang mendapatkan sholat itu kalau dia sudah mendapatkan 1 rakaat. Artinya adalah kasus yang pertama ini kalau dia sudah mendapatkan 1 rakaat, kemudian datang udzur atau alasan yang menyebabkan dia tidak bisa meneruskan sholatnya, maka ketika udzurnya itu sudah hilang, tidak perlu lagi diqadha. Begitu. Ya. Misal pingsan, zuhur nih pingsan setelah mengerjakan 1 rakaat. Kemudian dia baru sadar itu jam 4 sore. Nah, misal. Maka kasus yang seperti ini tidak perlu diqadha kalau kembali ke pembahasan sebelumnya. Kenapa? Dia sudah mendapatkan 1 rakaat, berarti dia mendapatkan 1 sholat itu secara sempurna. Begitu maksudnya. Itu yang pertama. Nah, kalau yang kedua, andaikan ya, dia belum mendapatkan 1 rakaat yang sempurna. Ya. Kemudian ada udzur. Ya. Misal ketika rukuk pingsan. Ya. Nah, dengan kasus yang seperti ini, ya, sebagaimana yang disebutkan dalam pembahasan tentang haid, ya, kasus wanita haid, maka yang seperti ini dia harus mengqadhanya. Misal kalau pingsan bangun jam 4 sore, maka dia harus mengqadha sholat zuhur yang tadi ia tinggalkan. Karena apa? Dia belum mendapatkan sholat zuhur itu, karena belum 1 rakaat. Tapi tidak dengan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dia mengatakan tidak wajib diqadha. Kenapa? Ya karena dia sudah terkena udzur, sudah mendapatkan udzur, alasan. Ya. Alasan kalau dia sudah melewatkan waktu sholatnya. Kecuali kalau dia tidak ada alasan yang syar'i, maka ini kasusnya beda lagi. Wallahu taala a'lam bishawab. Jadi begitu ya. Baik. Itu pembahasan yang kedua ya, dari permasalahan yang terkait dengan waktu sholat. Baik jamaah, kemudian yang ketiga, pembahasan yang ketiga adalah ada beberapa udzur atau alasan-alasan yang diperbolehkan seseorang itu mengakhirkan sholat dari waktunya. Ada ya, mengakhirkan sholat dari waktunya, artinya masuk ke waktu berikutnya gitu. Karena waktu sholat, ya sekali lagi, waktu sholat itu jangan kita artikan waktu sholat itu ketika adzan lalu kemudian itulah waktu sholat. Ya. Kalau waktu sholat itu adalah seperti zuhur, adzan dimulai sampai datang sebelum waktu asar, ini disebut waktu sholat. Adapun afdolnya dikerjakan di awal waktu, begitu. Ya. Kemudian asar
sampai qabla matahari terbenam, ya kan? Begitu juga maghrib, ya, sampai sebelum isya. Dan isya nanti ada perbedaan pandangan, ada yang mengatakan waktunya ila muntasafil lail, ya, ada yang mengatakan ila qabla, ya, sebelum masuk fajar kadhib, maka masih boleh, ya. Fajar kadhib, ada fajar shadiq. Itu nanti di pembahasan masalah puasa, begitu. Tapi kebanyakan para ulama lebih condong kepada waktunya ila muntasafil lail, ya, setengah malam, begitu, ya. Jadi tidak sampai ila qabla fajril kadhib, sebelum fajar kadhib. Nah, ini yang disebut waktu sholat, ya. Makanya jadi di sini ada pembahasan, ada udzur-udzur ataupun alasan-alasan yang diperbolehkan seseorang untuk mengakhirkan sholat dari waktunya. Maksud dari waktunya berarti keluar dari waktu sholat tersebut, ya. Bukan mengakhirkan mepet waktu sholat berikutnya. Sekali lagi, keluar dari waktu sholat tersebut. Ada beberapa alasan yang diperbolehkan, ya. Yang pertama dan yang kedua adalah tidur dan lupa. Seseorang sebab karena tertidur ataupun karena lupa, dia belum mengerjakan sholat asar misalnya, dia lupa, ini sudah jam 6:30, oh iya saya lupa belum mengerjakan sholat asar. Ataupun dia tertidur, nggak ada yang bangunkan, bablas tidurnya, ya, tidur sebelum asar jam 2, saking nikmatnya sampai 6:30 nggak ada yang bangunin, ya. Misal suami istri yang hidup berdua belum punya anak, ya, suaminya kerja pulang 6:30, istrinya tidur dari jam 2 nggak bangun-bangun, sampai di rumah pulang melihat istrinya masih tidur. Ditanya tidur jam berapa tadi? Jam 2 mas, masya Allah, ya, 6:30 baru bangun. Jadi dia belum mengerjakan sholat asar. Nah begitu. Nah karena tertidur, maka, ya, ini merupakan salah satu dari udzur, alasan, maka itu tidak mengapa, ya. Dan dia wajib untuk langsung mengerjakan sholat tersebut ketika dia mengingatnya, begitu. Jangan sampai ditunda-tunda. Dalilnya apa? Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Nabi pernah bersabda, man nasiya sholatan falyusalliha idza dzakaraha. Siapa saja yang lupa, ya, lupa sholatnya, dia belum sholat, maka falyusalliha, hendaklah dia sholat idza dzakaraha, ketika dia mengingatnya, ya, begitu. La kafaratan laha illa dzalik, maka tidak ada tebusan kecuali itu. Kalau lupa ataupun tertidur, kemudian dia bangun ataupun dia ingat, maka saat itu pula dia kerjakan sholat yang tertinggal atau belum dia kerjakan, ya. Misal dari kemarin kita ini belum sholat zuhur, karena mungkin sibuk, ya, kita tunda, ternyata lupa, bas, hilang sama sekali. Sekarang membahas masalah sholat, waduh, aneh, ingat kemarin zuhur belum sholat, ya. Ada nggak yang zuhur kemarin belum sholat, Pak? Lupa apa disengaja gitu. Ya, lupa, aneh, belum sholat, antum langsung keluar, ya. Langsung kalau memang biar tidak terganggu sholatnya, naik ke atas sholat zuhur, ya. Niatnya untuk mengganti sholat yang kemarin karena kita lupa, ya. Jadi prakteknya seperti itu, ya. Prakteknya seperti itu berdasarkan hadis ini, karena Nabi mengatakan fal yusalliya, adalah yang sholat saat itu juga, idza dzakaraha, kan ada kata ketika dia mengingatnya, begitu. Atau kasus tertidur, pernah nih Nabi SAW dengan beberapa para sahabat, ya, beliau pernah sampai subuh itu kelewat, ya, istirahat di sebuah tempat, ya, sampai matahari itu sudah panas, ya, berarti sudah selesai itu, waktu syuruk pun sudah lewat itu, artinya sudah masuk panjang waktu syuruknya.
Maka saat itu Nabi SAW bersabda, laisa fi naumin tafriq. Jadi tidur itu bukan merupakan kelalaian. Ya. Artinya bukan masuk ke fawailul lil musallin, maksudnya kan begitu. Bukan. Wa innamat tafritu ala man lam yusalli sholata hatta yaji'a waqta sholatil ukhra. Nih. Jadi yang dimaksud dengan kelalaian itu adalah orang yang enggak sholat sehingga masuk waktu sholat berikutnya. Ini disebut orang yang lalai. Maka faman fa'ala dzalika falyusalliha hina yantabihu laha. Barang siapa yang dia tertidur, ya, ini fa'ala ini kembali kepada naum. Ya, bukan kembali kepada lam yusalli, bukan. Kembalinya kepada naum, tidur. Fal yusalliha hina yantabihu laha, maka dia hendaklah langsung sholat ketika dia terjaga, ketika dia bangun. Fa idza kana minal ghadi fal yusalliha inda waqtiha. Nah, jika seandainya kok dia tertidur kok sampai waktu besok, maka sholatlah ketika saat waktunya. Nah, kalimat ini yang diperbincangkan oleh para ulama. Sehingga ada statement ataupun ada pandangan yang menyebutkan ente kalau mau mengqadha sholat ya di waktunya. Dia tinggalkan zuhur berarti kerjakan zuhur besoknya, begitu loh. Ya. Dia tinggalkan maghrib ya berarti ngerjakannya maghrib berikutnya. Ya. Jadi kalimat ini ya diperbincangkan oleh para ulama. Ya. Makanya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala ya, jadi beliau itu ulamanya madzhab Syafi'i. Beliau mengatakan mencoba menerjemahkan kalimat fa idza kana minal ghad falyusalliha idza waqtiha. Ya kalau sudah kelewatnya maksudnya sampai besok ingatnya ya bukan seperti kembali kepada hadis tadi. Ya, jadi sholat ketika ngingat enggak. Tapi ngerjakannya kalau misalnya asar ya berarti ya asarnya asar, besok ngerjakan besok lah. Contoh misal gini, saya lupa hari ini, saya lupa kemarin asar ya, ataupun saya lupa tadi asar belum sholat misalnya. Sholat, kemudian saya ingatnya besok nih ba'da subuh. Kalau anak itu belum sholat asar. Jadi dia ingatnya di hari kemudian. Nah, kalau sudah ingatnya di hari kemudian nih yang dimaksud nih ya. Kalau sudah ingatnya di hari kemudian maka dia kerjakan pada waktunya. Kapan waktunya? Kalau yang saya tinggalkan itu asar berarti saya kerjakan nanti setelah sholat asar yang wajib. Kemudian sholat asar yang berikutnya saya kerjakan karena waktu sholat asar kemarin saya tinggalkan. Itu ya sebagian ulama memaknai demikian. Begitu. Nah, Al-Imam An-Nawawi mengatakan anna ma'nahu annahu idza fatathu shalah faqadaha la yataghayyar waqtaha. Jadi maksudnya adalah bahwa kalau dia sudah terlewat ya atau sholatnya sudah terlewat ya maka dia wajib untuk mengqadhanya yang dimana waktunya tidak berubah. Maksudnya tidak berubah itu ya saat itu pula jangan dirubah gitu loh. Ya. Jadi jangan dirubah jadi di saat itu. Jadi makna falyusalliha inda waqtiha itu bukan waktu sholat asar tidak. Tapi waktu itu ketika Anda ingat nadi begitu maksudnya. Jadi inilah ya yang dimaksud oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Makanya yang mungkin sebagian dari ulama madzhab Syafi'iyah ya, ada yang menerjemahkan maknanya adalah dikerjakan di waktu sholat yang ditinggalkan. Tapi tidak dengan Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Beliau juga termasuk ulama madzhabnya Syafi'i ya. Dia itu ulama madzhab Syafi'i yang Masya Allah lah, dengan umur usia yang sangat singkat. Usia beliau itu 45 tahun. Beliau wafat ya tahun 676. Beliau lahir tahun 631, wafat 676. Ya. Jadi 45 tahun umurnya. Luar biasa. Ya.
luar biasa beliau. Imam Nawawi rahimahullah taala, beliau tidak menikah selama hidupnya, dan kitabnya yang beliau karang luar biasa, termasuk kitab Al-Majmu', ya. Al-Majmu' itu syarahnya kitab Al-Muhadzab, ya. Salah satu kitab fenomenal dari ulamanya mazhab Syafi'i, ya. Jadi begitu. Jadi ada dua pandangan seperti itu. Ada yang mengatakan bahwa ya mengerjakannya ya sesuai dengan waktunya. Tapi sebagian yang mengatakan bahwa maksud sesuai dengan waktunya ya waktu ketika Anda itu mengingat. Karena kembali kepada sabda Nabi tadi yang sudah kami jelaskan, man nasiya aw nama sholatan falyusalliha, ada kata idza dzakara. Kalau dia mengingatnya. Wallahu taala a'lam bishawab. Itu udzur yang ataupun alasan yang pertama yang boleh mengakhirkan sholat. Kemudian alasan yang ketiga adalah al-ikrah, sebab karena keterpaksaan. Ya, jadi dia dipaksa untuk meninggalkan sholat. Ya, entah ini dipaksa karena apa ya, wallahu a'lam ya. Dipaksa karena hawa nafsunya sendiri, ya, atau memang dipaksa karena memang keadaannya dia dipaksa untuk tidak mengerjakan sholat. Biasanya kalau sudah ada kata-kata dipaksa ini berarti dia sedang dalam keadaan terjajah ataupun dalam keadaan termiliki oleh orang lain. Dipaksa nggak boleh. Ya. Wa muni'a minal ima'i biha, dan bahkan ya, dengan isyarat pun dia susah untuk mengerjakannya. Au ukriha ala talabbusi bima yunafiha, ataupun dia dipaksa untuk memakai pakaian yang pakaian tersebut ya, ada mungkin benda najisnya, ataupun pakaian tersebut tidak menutup auratnya sehingga tidak bisa untuk digunakan mengerjakan ibadah sholat. Maka perkara yang seperti ini ma'dzurun, kata para ulama. Ya. Termasuk kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, termasuk kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, bahwa hal yang seperti ini termasuk bagian daripada udzur ataupun alasan seseorang yang dibolehkan untuk mengakhirkan sholat dari waktunya. Gitu. Nah, dia boleh untuk mengerjakannya ketika hilang alasannya tersebut. Sudah tidak dipaksa lagi ataupun dia sudah selamat, maka dia boleh untuk mengerjakannya, tidak perlu ya. Jadi tidak berdosa dia meninggalkan sholat yang diwajibkan bagi dirinya, begitu ya. Itu nomor 3. Kemudian yang keempat adalah yang masuk ke dalam udzur mengakhirkan sholat dari waktunya itu adalah saat al-jam'u baina sholataini liman yajuzu lahul jama'. Ketika menggabungkan dua sholat bagi yang memang diperbolehkan untuk menggabungkan dua sholat. Misal dalam keadaan safar ataupun dalam keadaan sakit atau dalam keadaan hujan. Tapi kalau hujan itu biasanya dia jamaknya jamak takdim, ya, bukan jamak takhir. Misal kita sholat maghrib ternyata hujan lebat begitu luar biasa besar, maka itu diperbolehkan bagi mungkin masjid di masjid tersebut untuk mengadakan menjamak sholat antara maghrib dan isya, begitu. Meskipun nanti akan kita bahas ya, disebabkan kenapa boleh dijamak, karena kan akses untuk ke masjid itu sulit. Nah, ya, kalau zaman dulu kan tidak ada lampu, ya, kemudian jalannya pun gelap ya, dan mungkin matol itu becek ataupun berlumpur, sehingga ya, diberi rukhsah ataupun keringanan dibolehkan untuk langsung dijamak isya, sehingga kaum muslimin setelah mengerjakan sholat ya, dia bisa pulang, tidak usah kembali lagi ke masjid. Jadi ada yang mensyaratkan itu, ada yang mengatakan ya ibrahnya itu ya, hukumnya itu diambil dari pelaksanaan sholatnya ya, pelaksanaan sholatnya bukan disebabkan karena ilahnya ataupun sebab-sebabnya, bukan,
Tapi ya karena Rasulullah dulu pernah melakukannya, ya berarti kita pun boleh untuk melakukannya. Alasannya begitu saja. Ya, jadi ada yang tashil memudahkan, tapi ada yang enggak bisa. Apalagi sekarang kita gampang ke masjid, ya. Ke masjid gampang. Hujan pun misal ada payung, jalan terang, kemudian apalagi ya tidak becek, nggak banjir dan yang lain sebagainya. Ya nggak bisa lah dianalogikan kasusnya seperti di zaman Rasulullah yang pernah menjamaknya. Ya, wallah alam, nanti akan kita bahas terkait masalah menjamak sholat. Nah, itu jamak takdim. Jadi ini nggak bisa, kasusnya nggak masuk kepada mentakhirkan sholat. Ya, misal kasus biasanya dalam safar perjalanan kan. Jadi dalam safar itu kan kita boleh milih imma jamak takdim ataupun jamak takhir. Nanti akan kita bahas tentang jamak itu apakah harus qashar ataupun tidak. Karena ya menjamak itu tidak harus qashar. Begitu pula mengqashar salat pun tidak harus menjamaknya. Nanti ada pembahasan tersendiri. Makanya di sini yang diperbolehkan ya untuk keluar dari waktunya, dikerjakan keluar dari waktunya itu ketika kita dalam keadaan dibolehkan untuk menjamak sholat, yaitu jamak takhir. Ya, begitu. Makanya Nabi SAW beliau itu kalau bersafar ya sebelum zawal, bersafar sebelum zawal, maka beliau selalu akhara bis shalah, menjamak takhir sholatnya. Ya, jadi yang zuhur nanti ditarik ke asar. Tapi kalau Nabi SAW ya safarnya itu kalau sudah masuk zawal ya sudah masuk waktu zuhur, maka beliau pasti ya menjamak takdim yang asar ditarik ke zuhur. Jadi begitu. Ya. Jadi lihat keadaan. Ya. Dan kita pun diperbolehkan kalau memang kita dalam keadaan safar. Jadi begitu. Makanya itu boleh ya, boleh keluar dari waktunya. Tidak dikerjakan di waktu zuhur padahal dia sholat zuhur, dan boleh dikerjakan di waktu asar begitu. Nah itu alasan yang keempat. Kemudian yang kelima, alasan kelima yang terakhir adalah syiddatul khauf, disebabkan karena takut yang sangat, ya, takut yang sangat. Nah, itu karena ketakutan seseorang ya sehingga dia diperbolehkan untuk mengerjakan sholat keluar dari waktunya. Allah alam, ini mungkin rasa takutnya mungkin karena ketemu dengan musuh dan yang lain sebagainya. Tapi Rasulullah SAW pun telah memberikan contoh sholat khauf, bagaimana cara dan kaifiyah atau kaifiyahnya. Ya kan dalam peperangan ya, itu bagaimana sholat khauf ya, caranya itu diajarkan oleh Nabi SAW. Nanti insya Allah kalau kita masuk dalam pembahasan sholat khauf, nanti kita praktekkan bagaimana caranya. Ya entah kapan kita gunakan ya Pak ya. Mudah-mudahan sih nggak ada perang kan itu ya begitu. Ya. Karena negeri kita negeri aman, ya kita ibadah juga alhamdulillah ya, tenang begitu. Masing-masing kita pun bisa ya beribadah dengan tenang, sehingga ya mungkin andaikan mungkin kita berada terjebak di keadaan tersebut ya itu bisa kita gunakan begitu. Baik, itu pembahasan yang ketiga tentang udzur ataupun alasan yang dibolehkan untuk mengakhirkan sholat begitu. Ya, masih panjang. Kemudian yang berikutnya yang keempat adalah idza lam yusalli sholata hatta kharaja waqtaha bi ghairi udzrin. Ini kasusnya sekarang jika ada orang yang dia belum sholat ya, sampai keluar waktunya tapi nggak ada udzur alasan ya. Lalu bagaimana kasus orang yang seperti ini? Hilang tuh sholatnya ya. Maka di sini ulama membagi dua pandangan. Pandangan yang pertama adalah dia wajib untuk mengqadhanya
Ini pandangan jumhur ulama dari 4 madhab dan yang lainnya. Bahkan Imam Nawawi rahimahullahu taala mengatakan, mengira bahwa ini merupakan ijma, sudah disepakati, nggak ada lagi perselisihan. Ya, kata Imam Nawawi demikian. Adapun pandangan yang kedua, dia tidak wajib diqadha, bahkan kalaupun mengqadhanya pun tidak sah. Nah, ini pendapat beberapa para sahabat termasuk Umar bin Khattab, ya, dan putranya ya Abdullah bin Umar bin Khattab, kemudian juga Ibnu Mas'ud, ya, kemudian Ibnu Hazm. Ada satu madhab namanya madhab Dzahir ataupun Dzahiri, ya. Ibnu Hazm, ya, dan beberapa para ulama-ulama yang lain. Di antaranya juga ada dari Ashabu Syafi'i, ya. Jadi para sebagian ulama ya penganut madhabnya Syafi'i, ya. Ya. Kemudian juga ini dipilih oleh Ibnu Taimiyah, ya. Kemudian dipilih juga Albani dan Ibnu Utsaimin rahimahumullah taala, bahwa dia tidak wajib untuk mengqadhanya. Kenapa? Karena di antara alasannya adalah bahwa kewajiban ini merupakan kewajiban yang sudah ditetapkan waktunya. Begitu. Kalau sebuah kewajiban yang sudah ditetapkan waktunya kemudian boleh ditinggalkan tanpa ada uzur ataupun alasan, maka rusak ibadah ini. Ya kan? Ya, pernah mungkin saya contohkan di sini misal, ya, puasa di bulan Ramadan itu 30 hari. Berat enggak? Kira-kira berat, setiap hari puasa. Ya. Andaikan ya, sebuah kewajiban yang telah ditetapkan itu boleh ditinggalkan meskipun tanpa ada uzur, pasti kita akan memilih meninggalkan puasa 1 bulan penuh di bulan Ramadan. Mending nyicil, Pak. Kan setahun boleh nyicil, ya kan? Setiap bulannya kita cicil 3, ya enggak? Kan ringan. Toh juga enggak mengapa kan? Kalau yang berpandangan tidak mengapa kan? Kan boleh diqadha, berarti boleh diganti di hari-hari yang lain, karena disebut dia meninggalkannya tanpa ada uzur. Maka rusak semua ibadah. Akan rusak. Ya. Sehingga makanya para ulama-ulama kontemporer ini lebih berpandangan bahwa dia tidak wajib diqadha. Tapi yang harus dia lakukan adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang dirojehkan, dikuatkan pendapatnya.
begitu. Tapi kalau qasar, dan qasar pun nanti ada bahasanya, mengqasar sholat itu syaratnya memang harus safar. Kalau orang yang nggak safar maka dia tidak boleh mengqasar. Hatta dia sudah pulang dari safarnya belum mengerjakan sholat maka tidak boleh diqasar, dijamak boleh. Ya. Bedakan kadang sekarang orang antara jamak dan qasar itu disamakan terus. Ya. Padahal nggak harus seseorang menjamak itu harus diqasar, karena memang ada syariatnya. Ya. Kalau orang mengqasar itu boleh dijamak. Ya. Tapi kalau orang yang menjamak terkadang tidak boleh diqasar dalam keadaan tertentu. Misal menjamak sholat karena dia sakit, itu nggak boleh diqasar. Ya. Menjamak sholat ketika dia baru sampai dari perjalanan, karena sudah sampai di tempat asalnya, maka itu tidak boleh diqasar. Tapi boleh dijamak, boleh. Begitu, insyaallah ya. Begitu aja. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Baik, kalau mungkin tidak